Jumpa lagi di video kami. Kami di sini akan membahas tentang legenda Nyai Dasima. Nyai Dasima merupakan cerita yang sangat populer pada masa sebelum perang. Kepopuleran cerita ini dibuktikan dengan dijadikan cerita itu sebagai bahan pementasan berbagai pertunjukan sandiwara pada masa itu. Nyai Dasima adalah nyai seorang Belanda yang kisah tragisnya sangat legendaris di Batavia. Ia berasal dari Bogor, hidup antara tahun 1805 sampai 1830. Perempuan cantik ini merupakan nyai atau istri peliharaan Tuan Edward, orang Inggris yang tinggal di Pejambon. Dasima diceritakan hidup berbahagia bersama tuannya sampai memiliki seorang anak perempuan bernama Nancy. Harta kekayaan sang tuan juga sebagian dipercayakan kepada nyainya itu. Dasima adalah seorang perempuan kaya dan cantik. Oleh sebab itu banyak laki-laki Islam menginginkan menjadi istri, tetapi semuanya ditolak oleh nyai karena cintanya yang teramat sangat kepada tuannya. Suatu ketika ada seorang laki-laki Islam bernama Samiun. Laki-laki itu disebutkan sebagai seorang penada barang-barang curian dan pelaku berbagai macam kejahatan, dan tertarik pula kepada Nyai Dasima. Samiun memiliki siasat yang berbeda dengan yang lain. Ia menyuruh seorang perempuan tua bernama Ma Bujung untuk pura-pura menjadi pembantu sang nyai. Dan perempuan tua itu berhasil membujuk sang nyai untuk belajar agama Islam. Dikatakan Ma Bujung bahwa Nyai Dasima sudah berdosa karena telah menjadi piaraan tuannya. Disebutkan oleh perempuan tua itu bahwa Nyai Dasima sudah melakukan perzinahan. Dengan bertopengkan agama Islam dan bekerja sama dengan Haji Salihun, Samiun berhasil membujuk dan memperdayai Nyai Dasima hingga ia membenci tuannya. Dasima akhirnya menikah dengan Samiun dan menjadi istri kedua. Semua harta dikuasai oleh Samiun dan Dasima menjadi budak istri pertama Samiun dan emaknya. Karena mendapatkan perlakuan seperti itu, Dasima mengancam Samiun akan dilaporkan kepada tuannya. Laki-laki itu merasa terancam. Ia berencana membunuh Dasima. Sebelum membunuh, ia ragu-ragu dan datang kepada gurunya. Dan sang guru mengatakan tidak apa-apa membunuh, tidak berdosa. Dosanya akan hilang setelah ia pergi ke Mekah dan berhaji di sana. Dasima dibunuh oleh orang suruhan Samiun bernama Pusa dan mayat Dasima dibuang ke kali. Mayat sang nyai hanyut sampai di belakang rumah tuannya. Sang tuan sangat sedih dan peristiwa itu dilaporkan kepada polisi, dan peristiwa kejahatan itu terungkap dan Samiun ditangkap polisi. Oh ya, bagi Anda yang suka dengan channel ini, silakan untuk subscribe, like, dan share ke media yang ada. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifnya agar Anda mendapatkan informasi bahwa kami upload video baru. Meskipun kisah Nyai Dasima merupakan sebuah cerita yang tragis, namun kisah-kisah seperti ini masih diingat dan diceritakan oleh banyak orang dan bagian dari sejarah Indonesia. Kisah Nyai Dasima juga memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi sosial dan politik di masa penjajahan Belanda di Indonesia, serta mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai martabat dan hak-hak perempuan dalam bermasyarakat. Oke, terima kasih telah mengikuti video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media yang ada. Dan jangan lupa untuk menyalakan notif agar Anda mendapatkan informasi bahwa kami akan upload video baru.